Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, kebakaran melanda kawasan hutan jati di Kabupaten Tuban. Amukan si jago merah menghanguskan sekitar 5 hektar tanaman jati. Kencangnya hembusan angin dan luasnya area menyebabkan petugas kesulitan menjangkau kebakaran hingga harus berjalan ke dalam hutan untuk memadamkan api secara manual. Kobaran api muncul di petak 70A dan 80A kawasan hutan jati Resort Pemangku Hutan Paka, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Banyaknya daun jati kering diperparah hembusan angin kencang menyebabkan titik api terus meluas. Dalam hitungan menit, 5 hektar hutan jati ludes hangus terbakar. Pemadaman api terkendala luasnya medan. Petugas harus berjalan hingga 2 km ke tengah hutan untuk memadamkan api secara manual, sebab mobil tidak bisa masuk. Petugas menduga kebakaran ini dipicu upaya seseorang untuk membersihkan hutan dari sampah dengan membakar daun dan ranting kering. Alih-alih lingkungan menjadi bersih, kebakaran justru bisa merusak hutan dan ekosistemnya. Pas kebetulan maghrib itu ada laporan kebakaran hutan di Gesing, ya, hutan jati itu yang jaraknya juga memang agak jauh dari jalan yang diduga itu kemungkinan dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian, alhamdulillah tim kami bersama dengan polisi, bersama dengan BPBD, bersama dengan perhutani bisa mengendalikan situasi dan kondisi, meskipun itu juga sempat akan ada titik-titik api lagi juga, tetapi alhamdulillah bisa dipadamkan. Tak hanya mengancam pertumbuhan tanaman jati muda, kebakaran juga merusak habitat sejumlah hewan liar, terutama burung dan ular. Petugas mengimbau masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan hutan dan lingkungannya. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan truk muatan tebu, pikap, dan motor di Jalan Raya Gajah, Kabupaten Jombang. Akibatnya 1 warung rusak berat tertimpa truk tebu dan 1 pemotor terluka. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Gajah, Kecamatan Ngoro, Minggu siang. Bermula saat pemotor Riyadi asal Pari, Kabupaten Kediri melaju dari arah Kediri menuju Mojowarno, Jombang. Saat di lokasi, pemotor berupaya mendahului pick-up yang dikemudikan Miftahul asal Karangploso, Malang. Dari arah berlawanan, Julianto pengemudi truk muatan tebu diduga panik karena posisi jalan sempit, sehingga truknya oleng dan terguling menimpa warung nasi. Sedangkan pick-up yang mengerem mendadak ditabrak oleh Sinupri, pemotor warga Ngoro, Jombang. Korban pemotor terluka dan dibawa ke puskesmas. Awal celakaannya itu dari barat mobil Traga, Pak. Ya. Nah, untuk sepeda metik belakangnya Traga. Terus? Nah, di depan Traga itu ada kecelakaan sepeda motor Vixen, Pak. Vixen dinaiki sama laki-laki orang Pare dari barat, Pak. Nah, dari arah timur datang mobil truk muatan tebu, Pak, sambil menghindar, menghantam sepeda itu. Orangnya selamat, Pak, yang naik sepeda itu. Itu sepeda Vixen? Orang Vixen yang naiki selamat, Pak. Vixennya yang hancur itu, depannya hancur semua itu. Pemilik warung bersama anak dan cucunya mengaku shock, tapi beruntung ketiganya selamat. Namun kerugian materi mencapai jutaan rupiah karena warung rusak berat. Dalam ada emak sama cucunya dan anak. Ada berapa orang berarti? 3, tapi selamat semua. Itu terus saat kejadian kemana semua itu 3 orang itu? Di dalam itu, berlindung di meja. Berlindung di bawah meja? Iya. Terus kondisinya, Mas? Alhamdulillah sih nggak apa-apa, cuma lebam di sini karena ketekan itu pusing. Kasus kecelakaan beruntun ini masih dalam penanganan kepolisian. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang.
Sementara itu, saudara, kecelakaan yang melibatkan minibus dengan pikap terjadi di Madiun. Akibatnya pengemudi pikap dan pengemudi minibus mengalami luka-luka karena terjepit bodi mobil. Selain itu, 5 penumpang minibus juga luka-luka. Allahu Akbar. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Madiun menuju Ponorogo, tepatnya di depan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Senin siang. Kecelakaan melibatkan minibus dengan pikap. Sejumlah warga berusaha mengeluarkan pengemudi pikap dan pengemudi minibus yang terjepit bodi mobil masing-masing. Usai berhasil dievakuasi, kedua pengemudi langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan bermula ketika mobil pikap yang dikemudikan Rus Afandi 35 tahun warga Kabupaten Pasuruan melaju dari arah Ponorogo menuju Madiun. Di lokasi kejadian ia berusaha mendahului kendaraan lain. Naas saat bersamaan dari arah berlawanan muncul minibus berpenumpang 6 orang yang dikemudikan Ferry Yudi Handoko 25 tahun warga Kecamatan Karangrejo, Magetan. Karena jarak sudah dekat, kecelakaan tidak terhindarkan. Katanya tadi yang Grand Max itu nyalip dari arah sana itu arah barat selatan ya, selatannya itu dari timur, Kijangnya itu. Habis itu tidak nutut, akhirnya nabrak Kijang itu, pas itu. Ada korbannya Mas? Korban itu yang Kijang itu ada 6 orang, anak istrinya 1. Kalau yang Grand Max-nya 3. Luka-luka semua Mas? Iya. Sudah dibawa? Sudah dibawa ke rumah sakit tadi sama pihak Batil, rumah sakit Batil. Kronologi sementara hasil dari olah TKP kami diduga kendaraan Grand Max tersebut tidak mendahului kendaraan yang lain, kemudian karena ruang yang sempit akhirnya terjadilah crash dan benturan antara kedua kendaraan tersebut. Kalau pickup arahnya dari selatan ke utara, kemudian untuk Toyota Kijang dari utara ke selatan. Dari kedua kendaraan itu ada berapa penumpang dan kondisinya seperti apa? Untuk penumpang dari kendaraan minibus tersebut ada 6. Saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Badil, sementara pengemudi pickup juga dirawat di Rumah Sakit Badil. Para korban luka, yakni 5 penumpang minibus, pengemudi minibus, dan pick-up masih dirawat di RSUD Dolopo. Kasus kecelakaan dalam penanganan unit Gakum Polres Madiun. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Kita ke informasi ringan, saudara. Kenangan masa kecil tak pernah pudar. Kalimat itu bisa menggambarkan kesuksesan seorang perajin miniatur kereta api di Mojokerto. Hobi bermain di sekitar stasiun saat masih kecil membuat pria itu menyukai kereta api hingga membuatnya menekuni usaha miniatur kereta api yang kini beromset jutaan rupiah per bulan. Berawal dari hobi bermain di stasiun sejak kecil dan rasa bangganya menjadi anak seorang pegawai PT KAI, Kunto Wijaya 44 tahun sukses menekuni usaha sebagai perajin miniatur kereta api. Warga lingkungan Penarip Gang 2, Kelurahan Keranggan, Kota Mojokerto ini telah memproduksi ribuan miniatur gerbong kereta api berbagai model. Mulai rangkaian gerbong zaman kolonial Belanda hingga kereta api modern. Tak hanya gerbong KA penumpang, bapak 2 anak tersebut juga membuat gerbong KA barang serta gerbong KA sarana khusus berbahan utama plastik sintetis, akrilik, dan paralon. Sebelum membuat miniatur kereta api, Kunto harus melakukan riset hingga memahami bentuk dan karakter miniatur yang akan dibuatnya. Menurut Kunto, keterampilan membuat miniatur KA ini didapat secara autodidak. Salah satunya dengan membongkar miniatur produk pabrikan luar negeri untuk dipelajari. Sejumlah komponen miniatur harus didatangkan dari luar negeri karena tidak tersedia di Indonesia. Setiap bulannya ia bisa memproduksi 25 unit gerbong kereta api berbagai model hingga meraup omset 12 hingga 13 juta rupiah. Akhirnya tertarik, apa sih yang membuat mahal itu apa, kemudian beli 1 unit kereta kecil itu
saya bongkar, harganya 150.000, saya bongkar, saya teliti, oh ternyata sebenarnya kalau seperti ini harusnya bisa membuat. Kendalanya beberapa kita ini karena nggak punya manufaktur kereta model di Indonesia, pabrikan ya, nggak kayak di Jepang, di Amerika, Eropa itu sudah ada pabrikan khusus seperti ini. Nah kita mau nggak mau kayak roda, sambungan kereta ini semuanya harus impor dari luar negeri. Sampai saat ini Kunto Wijaya hanya membuat miniatur gerbong dan tidak melayani pesanan lokomotif. Pelanggannya berasal dari kota-kota di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Satu miniatur gerbong kereta api dibanderol antara Rp250 hingga Rp750.000 sesuai ukuran dan model. Sedangkan layout perlintasan ia bandrol 7 juta hingga 10 juta rupiah per meter perseginya. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, masih dalam menyambut bulan Muharram atau bulan Syuro dalam penanggalan Jawa, warga di Lumajang menggelar tradisi arakan jolen. Tradisi mengarak aneka gunungan hasil bumi itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan berkah selama 1 tahun. Belasan jolen atau gunungan hasil bumi diarak keliling kampung oleh masyarakat di desa Jambekumbu, Kecamatan Pasru Jambi, Lumajang. Arakan jolen ini merupakan tradisi leluhur warga di kaki Gunung Semeru yang diselenggarakan setiap tahun pada hari Senin Legi di bulan Syuro atau Muharram. Jolen berisi hasil bumi dihias sedemikian rupa agar menarik dan indah. Arak-arakan semakin meriah diiringi gemulai tarian tradisional dengan iringan musik gamelan. Tradisi warisan leluhur ini merupakan simbol rasa syukur masyarakat desa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah yang dirasakan selama 1 tahun. Ada buah-buahan dan olahan hasil pertanian. Kami persembahkan dalam bentuk jolen dengan tema yang berbeda-beda. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kami sebagai warga Dusun Gencono karena telah dilimpahkan tanah yang subur, sumber air yang selalu mengalir dengan bersih, dan alhamdulillah tahun ini juga panen durian Gencono melimpah. Ini bentuk dari masyarakat, bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan rezeki yang melimpah di Dusun Gencono ini juga bentuk dalam keragaman masyarakat desa Jambekumbu, khususnya Dusun Gencono. Arak-arakan jolen hasil bumi ini berakhir di salah satu balai dusun. Setelah doa bersama, jolen dibagikan kepada masyarakat. Masyarakat berharap selalu mendapatkan limpahan berkah dan hasil panen melimpah di tahun mendatang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, pemandangan berbeda terjadi di jalan-jalan kota Surabaya. Ribuan pohon tabebuya yang ditanam tahun 2010 di akhir bulan Juli ini mulai bermekaran. Pemandangan yang indah tersebut menjadi daya tarik warga untuk bersuah foto dengan latar belakang bunga mirip sakura di Jepang. Memasuki bulan Juli ini ada yang berbeda di suasana kota Surabaya. Jalanan protokol dihiasi dengan mekarnya bunga tabebuya berbagai warna, mulai putih, merah muda, ungu hingga kuning. Pemandangan yang indah ini dimanfaatkan warga yang melintas. Salah satu pengendara motor berhenti di bahu jalan untuk mengambil gambar mekarnya bunga tabebuya. Masyarakat yang memanfaatkan pedestrian jalan untuk berolahraga juga menjadikan bunga tabebuya sebagai salah satu spot foto yang instagramable. Mereka berharap pohon yang bunganya mirip bunga sakura di Jepang ini semakin banyak ditanam untuk menambah cantik suasana kota. Kita di jalanan juga kan, biar nggak panas-panas banget. Di Surabaya kan suhunya tinggi gitu kan, jadi buat berteduh gitu kalau orang pejalan kaki gitu. Tadi sempat foto juga nggak? Belum sih, tapi ini ada rencana foto-foto tadi. Duduk-duduk di pinggir. Ini warnanya kan banyak banget. Iya. Ini cocok nggak ditanam di Surabaya gitu? Cocok banget buat biar matanya nggak jenuh gitu loh, buat enak dilihat aja gitu. Menurut saya sih bunga yang ada di pinggiran jalan Kota Surabaya ini
bagus banget sih untuk menghias jalan-jalan. Apalagi kan kita siang-siang panas-panas kayak gini, lagi capek-capeknya, adem lihat pinggir jalan, ada bunga-bunga yang indah mekar kayak gini. Apalagi cuacanya panas banget kan, seperti yang kita tahu di Surabaya jam segini. Wah, jadi ya cocok lah, bagus. Perlu kalau bisa dibanyakin lagi tempat-tempat kayak gini. Pohon tabebuya ini telah ditanam pemerintah kota Surabaya di sejumlah ruas jalan protokol sejak tahun 2010 silam. Hingga saat ini total telah ada 16.263 pohon tabebuya yang tumbuh subur dan berbunga saat musim kemarau. Jika terkena angin, kelopak bunga tabebuya yang beraneka warna tersebut rontok, membuat panorama semakin indah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madani Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.